semuanya untuk sedekah, boleh? Boleh, enggak masalah. Dinggo keluargane dhewe tok kabeh, boleh? Ora wani jawab, ora wani jawab. Jane yo karepe yo oleh gitu kan, tapi ora wani jawab. Boleh? Boleh, Pak. Kayaknya di daerah-daerah Timur Tengah jarang tuh ada yang kemudian itu nyembelih kemudian dikumpulin dibagiin kepada enggak, ya sudah sama keluarganya. Wong itu keluarganya saja sudah keluarga besar gitu dan seterusnya, enggak masalah. Gitu kan. Cuma tadi, andai kata kok kemudian untuk bisa berbuat baik kepada kerabat, fakir miskin dan seterusnya, Masya Allah, lebih berkah lagi. Seperti itu. Oh, nggak boleh nyumpar nyembelih wedhus dhewe pangan dewek gitu kan. Ya monggo anggere ora isin karo tanggane kan kayak gitu. Kalau di tempat kita kan ada faktor sosial. Oh ya ini kita berbuat baik. Makanya nanti korban itu termasuk tanda ketakwaan. Kenapa? Kita sudah tidak sibuk dengan urusan diri kita tok, tapi kita sudah berusaha untuk peduli dengan sesama. Nilai ketakwaannya ada di situ. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayudilahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Waktu terus berlalu dan Dzulqa'dah kayaknya sudah mendekati ujungnya. Kalau hitung-hitungan kayaknya kita tinggal 14 atau 15 hari lagi ketemu Idul Adha. Kayaknya kalau mau ketemu Idul Fitri kayaknya sudah deg-degannya luar biasa ini ya. Gitu. Saya nggak tahu nih sudah bersiap diri atau belum ini mau ketemu Idul Adha, gitu kan? Ya mungkin sudah mulai beli lengkuas, kamijara, gitu, mau bumbuli daging gitu ternyata. Gitu. Jadi persiapannya mungkin adalah persiapan amal apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Karena tanggal 10 Dzulhijjah kayaknya ada amalan yang sangat luar biasa nih, pahalanya sangat luar biasa, yaitu 9 korban. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ma'amila adamiyun min amali yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amal adamiyun yang dilakukan di hari nahar di antara amal-amal yang ada yang lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mengalirkan darah. Itu nyembelih korban. Hari itu mau kita mau infak sedekah yang mungkin nilainya puluhan juta tapi nggak korban, nggak akan menandingi orang yang nyembelih korban. Hari itu mungkin kita bagi-bagi daging, tapi bukan dari hasil sembelihan kita, tapi hasil beli misalnya, bagi-bagi daging hasil beli, maka pahalanya tidak akan menandingi korban. Khusus untuk korban, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biqurunaha. Besok pada hari kiamat itu hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, wa asyariha dengan bulunya, wa adlafiha dengan kukunya. Ya, yang disebut 3 perkara. Tanduk, bulu, kuku. Ini kan bukan tanpa kesengajaan. Kenapa kok Nabi kok menyebutnya tanduk, bulu, kuku gitu kan. Yang datang besok pada hari kiamat. Kenapa? Sengaja. Yang disebutkan bagian korban yang paling tidak ada nilainya, tapi justru menunjukkan bahwa ibadah korban itu sangat berkah. Sampai yang tidak ada nilainya saja besok akan jadi hujah. Tanduk ada nilainya, bulu ada nilainya, kuku ada nilainya. Ibu-ibu dikasih, Bu, jenengan ngapunten pikanto ekor sungu kalih bulu netok, boten kebagian daging. Kinten-kinten dimasak napa? Dimasak napa? Dibuang gitu kan. Kenapa enggak bernilai? Ternyata yang tidak bernilai saja besok pada hari kiamat datang pada hari kiamat itu tadi menjadi hujah bagi kita.
menjadi bukti keimanan kita, bukti kecintaan kita kepada Allah, gitu kan? Apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, apalagi jeroannya. Wong yang gak ada gunanya saja ternyata bisa menjadi hujah. Artinya menunjukkan pahala kurban itu sangat berlimpah. Sampai kemudian disebutkan li sahibiha bikulli sya'aratin hasanatun, bagi sahibul korban dari setiap helai hewan rambutnya dihitung satu pahala. Nah itu menunjukkan berarti sebenarnya pahala ibadah kurban itu sangat berlimpah. Pernah nyoba ngitung jumlah bulu yang ada di sapi yang kita sembelih? Pernah? Kayaknya berapa? Jumlahnya berapa nih kena? Ya kayaknya sangat banyak gitu kan, nggak terhitung. Nah itu menunjukkan pahala ibadah kurban itu sangat berlimpah. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang karakter atau sifat hewan kurban sehingga nanti ibadah kurban kita itu sah. Sampai kepada boleh nggak kurban dari dana hutang, itu kan terakhir kita bahas itu. Nah berarti kita akan memasuki rukun ketiga, keempat, dan kelima, yaitu supaya sembelihan kurban kita itu sah, ya berarti ada 4 perkara yang harus kita perhatikan. Hewannya memenuhi syarat, waktunya dalam rentang yang ditentukan syariat, penyembelihnya adalah orang yang dibenarkan atau sah sembelihannya. Karena ada orang yang kalau menyembelih itu hasilnya dari haram, gitu kan? Nah kemudian cara menyembelih, syarat-syarat sudah terpenuhi, ternyata cara menyembelihnya keliru, ya nanti bisa jadi malah tidak sah sembelihan kita. Ya. Baik, kita akan melanjutkan hukum-hukum seputar udhiyah ya atau ibadah kurban, dan ini melanjutkan tema yang kita bahas pada pekan yang lalu. Ya. Baik, sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Kaum muslimin arsyadakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan waktu ya. Kapan sih waktu yang dibenarkan sehingga sembelihan kita itu bernilai korban? Kita waktu. Karena nanti kegasian itu ternyata bisa tidak sah. Terlewat juga tidak sah. Baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu bersabda, "Mandubiha qabla sholati, fa innama yadbahu li nafsih." Man barang siapa dubiha menyembelih qabla sholati sebelum sholat. Maksudnya sholat apa? Sholat id. Siapa yang nyembelih sapinya atau mungkin kambingnya, dombanya kok sebelum sholat id, fa innama yadbahu li nafsih, berarti sembelihan itu untuk dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Sekedar konsumsi, tidak bernilai ibadah. Oh berarti kegasian itu ternyata jadi menyebabkan sembelihan kurban kita nggak sah. Pokoknya saat dirinya sholat lah, men cepet rampungnya kok lagi suruhnya mangkat sholat id, wis dicekeli disit ngas gitu misalnya. Justru malah gimana? Sembelihan itu bernilai untuk konsumsi tok, tapi tidak bernilai ibadah. Ya maka Nabi kemudian bersabda, wa man dubiha ba'da sholati wal khutbatain, dan barang siapa yang nyembelihnya setelah sholat, itu sholat apa? Sholat id ya, dan setelah khutbah faqad atama nusukahu, maka dia telah menyempurkan nusuknya. Nusuk itu kan sembelihan, makanya kan inna sholati wa nusuki. Nah makanya ini sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Cuma kadang ditafsirkan lebih general, nusuk itu artinya ibadah, tapi secara khusus nusuk itu apa? Sembelihan. Siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, faqad atama nusukahu, dia telah menyempurnakan nusuknya, wa asoba sunati, dan sudah sesuai dengan sunnahku, kata beliau. Berarti kita garis bawahi, kapan waktu awal dibolehkan sehingga kemudian sembelihan kita sah? Kapan? Setelah sholat dan khutbah, begitu. Ojo kegazian, rasah ke susu, gitu kan. Nah batas akhirnya kapan? Ada batas akhir nih. Kapan? Kullu ayami tasyrik dabhun, setiap hari-hari tasyrik itu hari sembelihan. Tanggal 11 masih boleh.
tanggal 11 malam boleh? Boleh. Malam banget gitu kan. Wah, ini bentuk rezeki yo tanggal 11 esok-esok kemudian ke pasar, ternyata pasar lagi sepi, golek nang ngene peternak-peternak baru dapat sore. Wah, kemudian baru disembelih itu ternyata pada Isya dari tanggal 11. Boleh? Boleh. Yang kemudian dapatnya tanggal 12 baru disembelih tanggal 12 boleh? Boleh. Yang dapat dari rezekinya tanggal 13 disembelih tanggal 13 boleh? Boleh. Batas akhir tanggal 13 itu kapan? Sebelum maghrib. Jadi sesaat sebelum maghrib kok masih nges soal nanti kok dagingnya dibaginya itu kok setelah maghrib, itu masih mendapatkan keutamaan sembelihan korban udhiyah. Jadi batas akhirnya itu adalah hari-hari tasyrik. Mungkin nggak ya sampai tanggal 10 Juan urung duwe rezeki duit beras mbok tuku korban. Barang tanggal 12 nembe entuk rezeki mungkin nggak? Mungkin aja, Pak. Makanya sering kami sampaikan modele tekad dan niat dulu. Modalnya apa? Tekad dan niat. Urusan kemampuan, urusannya sinten? Allah, maka yang paling kemampuan kepada kita. Sementing aku niat, aku tekad gitu. Bareng niat tekad rezekinya datang itu tanggal 13 bisa jadi, dan itu masih sah asal sebelum maghrib. Ini Bapak Ibu kaum muslimin muslimat. Poin yang kedua nih kaitannya dengan sembelihan. Yang ketiga, tadi yang kami sampaikan, ternyata tidak semua orang sembelihannya halal, Pak. Ya. Ada orang yang kalau nyembelih itu mbok nyembelih nganggo peso sing apik banget sak ngesan langsung kemudian 4 urat lehernya itu putus, tapi sejauh saja tidak halal. Makanya ada syaratnya. Dia muslim, dewasa, berakal. Bukan murtadin, bukan musyrikin. Nah, ini. Oke. Saya akan tunjukkan dulu kaitannya dengan sembelihan. Ini sebenarnya bab beda, tapi kayaknya butuh untuk diingat supaya kemudian kita memahami poin tadi ya. Muslimin arsyadakumullah. Tadi ya kaitannya. Bagaimana dengan hewan yang disembelih non muslim ini? Non muslim dulu. Saya pakai kata non muslim supaya lebih terkesan moderat gitu kan. Kalau saya sebut kafir mbok dianggap radikal gitu kan. Jadi non muslim itu kan ada dua, Pak. Min ahlul kitabi wal musyrikin. Surat Al-Bayyinah kan 300 niku. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir itu adalah ahlul kitab dan musyrikin. Ahlul kitab niku sinten? Ahlul kitab si sinten? Sebutan untuk siapa? Yahudi, Nasrani, Pak. Itu namanya ahlul kitab. Kafir? Kafir? Kafir, Pak. Sekalipun Allah itu menurunkan Taurat Injil itu mungkin kepada ahlul kitab itu tadi, tapi karena sikap mereka terhadap Taurat dan Injil gitu kan sudah dipalsukan, kemudian diingkari, jadi kafir. Dulu-dulunya ya orang beriman gitu kan. Nah, orang kafir kelompok yang kedua musyrikin. Musyrikin itu disinten? Musyrikin itu untuk sebutan untuk siapa? Orang di luar Islam, di luar Yahudi, di luar Nasrani. Pokoknya di luar tiga ini disebut musyrikin, Pak. Mbok agama napa kemawon di luar Islam, Yahudi, Nasrani niku jenenge musyrikin. Contohnya sinten berarti? Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, itu kan kepercayaan, Zoroaster dan seterusnya. Nah, untuk yang musyrikin ini, ulama ijma, kayaknya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sembelihan mereka bangke dan haram. Ulangi, sembelihan mereka gimana? Dihukumi hasilnya itu sebagai bangke yang haram, Pak. Sembelihan ini Buddha, Hindu, Shinto, kepercayaan Konghucu dan seterusnya. Makanya hati-hati naik plesir teng Bali gitu kan. Kalau teng mriko mboten duar babi guling napa-napa mboten, kula guru ayam kalau daging sapi kok. Tapi nek ayame sing nyembelih wong Hindu, sampine sing nyembelih wong Hindu, niku mbok dimasak kados napa kemawon itu tetep haram.
Ini yang harus waspada. Lah tapi wong niku warung-warung muslim lah, nek warung muslim lah mungkin ya nyembelih ayam dewe gitu kan, muslim itu tadi, atau mungkin sapinya sudah juga dicarikan yang dari sembelihan yang syar'i gitu kan. Tapi kalau neng jualan-jualan sing mungkin orang genah siapa pemiliknya, hati-hati nih kalau kita bepergian mungkin ke Bali karena mayoritas di sana agamanya Hindu. Jadi musyrikin gitu. Adapun sembelihan ahlul kitab itu halal. Ya, makanya tadi kafir itu dibagi jadi dua, ahlul kitab, musyrikin. Kalau musyrikin, ulama itu sepakat, sembelihan itu haram. Ning nek ahlul kitab, sembelihan ahlul kitab itu halal. Dalilnya ini, ya. Wal yauma uhilla lakumut thayyibat, dan hari ini dihalalkan atas kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilulakum, dan makanan di sini maksudnya adalah sembelihan orang-orang yang diberi kitab, berarti Yahudi dan Nasrani, hilulakum, halal bagi kalian, wa ta'amukum hilulahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi sembelihan ahlul kitab itu halal. Cuma nanti ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat pokoknya semua Yahudi Nasrani yang ada hari ini sembelihannya halal. Tapi ada ulama yang mempersyaratkan. Kalau kalangan Syafi'iyah itu mempersyaratkan ahlul kitab yang sembelihannya halal hanyalah ahlul kitab keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, nek kriteriane koyo ngene, wangel Pak. Mungkin entene guru teng Palestina, negara-negara Arab sana atau sekitar sana. Ning Indonesia koyone angel. Kenapa? Rata-rata wong Yahudi Nasrani sing teng Indonesia, Kristen Katolik, kayane murtadin, rama biyunge ya wong Jawa, gemien-gemiene ya mungkin agamanya ada yang mungkin Islam, agamanya yang mungkin bahkan mungkin Hindu, Buddha dan seterusnya, bukan keturunan ahlul kitab. Cuma tadi ini pendapat Syafi'iyah, kalau jumhur nggak masalah, wis pokoknya nek dinten niki enten Yahudi Nasrani, mbok niku Kristen apa Katolik, sembelihannya halal. Keturunan orang dulu maupun mungkin orang-orang sekarang nggak masalah. Itu pendapat jumhur. Tapi kalau Syafi'iyah kata sendiri. Dan yang disembelih tentunya adalah hewan yang halal. Kalau orang Yahudi Nasrani nyembelih babi, ya tetap haram, gitu kan? Dan tidak diketahui menyebut nama Al-Masih atau Bunda Maryam. Maksudnya ketika kita kok tahu orang Katolik misalnya, bareng nyembelih Pak, ning ngucapnya berpun demi Yesus, demi Maryam, nah Maria gitu dan sebagainya. Nah kita jadi nggak boleh memakan sembelihannya jadi tidak halal. Bisa dipahami? Nah dari situ khusus untuk ibadah korban kayaknya lebih spesifik lagi nih, ya. Wong ini untuk ibadah sih, sembelihan untuk ibadah, ya carilah yang muslim, syukur sing soleh. Dewasa, ya. Sembelihan anak-anak itu tidak sah, berakal. Wong gendeng mau coba nyembelih Pak, gitu kan? Karena nanti sah sembelihannya, itu kan berakal. Nah bukan murtadin. Ingat, ada orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi bisa secara syar'i itu sebenarnya dianggap syahadatnya batal. Karena kekufuran yang dilakukan, karena meninggalkan sholat sama sekali nggak sholat, itu sudah dianggap kufur Pak. Karena Nabi kan ngendika, al-farqu bainana wa bainahumus sholat. Batas yang membedakan antara kita orang beriman dengan mereka orang kafir itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dia sungguh telah kafir. Maka cari sing sholat. Kinten-kinten kok enten sing badhe rewang-rewang niku njenengan tasih wong iki kok nyembelih sapa? Tanya dulu. Jenengan saged nyembelih? Saged. Sholat ora? Gitu kan. Lah nek surat kula anu dereng kok lah nek ora nuri ka ora suara kae bagian aja ki balung sing atos-atos bae gitu kan. Jadi urusan sing balung sing atos-atos urusane sing ora salat, Pak. Nek urusan nyembelih niku kudu wong sing salat. Ini yang kadang bikin deg-degan itu kalau kita itu penyembelihan ayam di pasar-pasar. Beda dengan daging sapi, Pak. Sapi itu ada RPH-nya. RPH itu sudah ada sertifikasinya. Oh, ki sing nyembelih kudu punya kompetensi seperti ini, wis julehanya ya punya, gitu kan, juru sembelih halal, itu sudah punya sertifikat, mungkin sudah ditatar dulu, kudu syariatnya dilakoni, sing sholat dan seterusnya. Nek ayam, waduh, liar banget Pak ini. Makanya nanti kita berharap nih, undang-undang JPH betul-betul teraplikasikan sampai ke akar rumput. JPH itu jaminan produk halal. Jadi produk-produk daging yang ada di pasar harus
harus mendapatkan jaminan kehalalan supaya tidak menjebak umat Islam memakan daging yang sebenarnya tidak halal. Ini umat Islam harus nanti yang boleh jualan daging misalnya di pasar, sembelihan sendiri, dan dia itu komitmen ini tidak ibadah. Dan bukan musyrikin. Ada enggak orang yang KTP-nya Islam yang musyrik? Pelaku kesyirikan? Ada? Jik percaya jimat. Padahal sing jenenge wong nek duwe jimat, biasanya kudu nglakoni ritual tertentu di hari tertentu. Nek mboten jimate wilang, gitu kan? Sehingga kemudian kudu ono mungkin sesaji, mungkin bentuk nepi, pengagungan, meditasi dan seterusnya. Ini kesyirikan. Apalagi kok sampai iki men jimate ora ilang kudu nyembelih pitik, apa nyembelih wedhus, apa nyembelih, wah ini sudah syirkul akbar. Nah, kalau syirkul akbar sembelihannya tidak sah. Nah, ini makanya kalau korban upayakanlah cari nih penyembelih ya. Kalau yang lain netel urusan motong daging ngelet itu warep ora salat arep salat itu ora masalah nih. Ini urusan sembelihan krusial. Itu harus kita perhatikan. Ini yang ketiga, kaum muslimin, penyembelih gitu kan. Yang keempat, cara menyembelih. Nah, sebenarnya fikih penyembelihan itu nggak ribet, Pak. Yang wajib cuma 3 poin aja, 3 poin nih. 1, dengan benda tajam. Syariat melarang, karena Nabi secara khusus melarang, tidak boleh nyembelih dengan gigi, tidak boleh nyembelih dengan kuku. Sekalipun gigi itu mungkin tajam, kuku itu juga tajam, nggak boleh. Itu artinya kalau kemudian ayam kemudian pakai kuku aja dicekat kayak gitu, kemudian putus itu hulkum wal mariknya, tidak sah. Dengan benda tajam. Nah, benda tajam itu silahkan. Variannya sekarang banyak banget. Ada yang pakai batu obsidian. Batu obsidian ternyata tajam banget gitu kan? Boleh. Pakai kristal? Boleh. Pakai besi? Boleh. Pakai baja? Boleh. Ya, atau mungkin hari ini ada karbon ringan tapi bisa keras dan tajam, silahkan. Gitu kan? Variasinya banyak gitu kan. Yang penting tajam. 2, terputusnya 4. Kalau bisa 4 nih, 2 sudah mencukupi. Hulkum wal marik cukup. Tapi lebih sempurna al-wajdain. 2 urat darah. Berarti tenggorokan, kerongkongan, arteri, nadi. Kepotong. Jadi matinya itu adalah mati karena tersembelih sehingga kemudian darah itu keluar. Ya, bukan karena faktor yang lain. Nanti kalau misalnya, makanya ini nanti makruh itu burung mati wis diketok gulune. Kadang panitia sok kesusu. Lah itu mau nggak nganti matinya itu rampungnya kapan setelah mangan daging bu gitu kan. Nah baru nges gitu Pak, itu saja belum dicek itu sebenarnya ini tenggorokan sama kerongkongannya itu sudah putus atau belum, tahu-tahu sudah ambil kapak, ketok itu bulunya, langsung dikeleti dan seterusnya. Nanti makruh karena belum dipastikan mati. Biarinlah tahan dulu sampai kemudian sudah tidak bergerak-gerak lagi karena proses. Jadi nanti itu pun tidak kemudian wah yang matinya berarti sembelihannya kayaknya keliru. Belum tentu Pak, karena karakter hewan itu masing-masing itu nanti beda-beda. Ada yang jan kalem banget begitu ngesro ya terus santeng wae Pak. Tapi yo ono sing ulah wis dadak bejagiguan malah ngadeg meneh melayu meneh ada gitu kan. Sudah terpotong gitu Pak, tapi terus pelayan meneh dadi goyek apa golekan tiang niku dan tidak bisa. Karakternya beda-beda. Tunggu sajalah sampai benar-benar mati, baru dipotong nanti tulang lehernya, baru nanti kemudian dikuliti. Nah, kemudian syarat yang ketiga, sembelihan yang wajib. Jumhur berpendapat wajib menyebut asma Allah. Jumhur. Berarti ada yang beda, ya. Syafi'iyah tidak mempersyaratkan baca bismillah. Asal yang menyembelih itu muslim, lupa nggak baca bismillah, sembelihannya halal, sah. Gitu kan? Tapi kalau jumhur tetap mempersyaratkan kudu baca bismillah. Jumhur, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini kaum muslimin yang wajib. Soal nanti kemudian lagi wenge-enge ngantek ping 3 kepripun Ustaz gitu kan? Ya, yang paling afdal ya sekali sret langsung putus. Tapi nek mboten ya sret-sret ya masih bagus gitu kan, tapi kamu kemudian angak-angek baru kemudian putus, sah tapi makruh gitu kan. Makanya nanti ada perkara-perkara kesunahan dalam menyembelih. Kesunahannya apa?
Satu, sebenarnya dianjurkan kita itu nyembelih korban di tempat kita sholat. Kalau sholatnya misalnya di tanah lapang sebelah selatan sana, ya sudah sembelihnya di situ. Tapi kayaknya ribet nih, karena nanti butuh ini, butuh itu dan seterusnya. Ya sudah, kita lakukan tempat lain yang mungkin lebih nyaman dan kemudian nanti dari sisi kesehatan mungkin lebih terpantau, gitu ya. Kemudian disunahkan menajamkan pisau. Loh, apa ini ada dalilnya? Ada. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala perkara. Sampai Nabi pun bersabda, jika kalian itu berperang kok membunuh, bunuhlah dengan baik, dengan ihsan. Duh, mata ini kok dengan ihsan ini mata ini sing piye gitu kan? Apa terus delus-elus tok gitu kan gitu. Ya bukan, Pak. Tapi tidak boleh memutilasi. Tidak kemudian karena perang emosi kemudian wah begitu mungkin tertusuk wah sudah dipreteli badannya, nggak boleh. Seorang muslim nggak seperti itu. Jadi tidak seperti dulu Wasik ya, budak yang dikongkon sama Hindun gitu kan untuk membunuh pamannya Nabi Ja'far bin Abdul Muthalib. Begitu ditusuk wah dibelah dadanya, diambil jantungnya. Makanya ketika Wasik masuk Islam itu Nabi itu jane yo ora seneng karo Wasik, padahal dia sudah masuk Islam gitu kan, karena rasanya tega banget ketika membunuh pamannya. Makanya Islam menganjurkan seperti itu. Nah, ihsannya saat menyembelih itu gimana? Dengan menajamkan pisau. Jadi innallaha katabal ihsan tadi, sungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat baik, termasuk dalam menyembelih. Ihsannya dalam menyembelih itu apa? Setajam-tajamnya. Kalau bisa yang paling tajam. Nah, ini hari ini varian pisau, masya Allah banyak banget itu. Kalau sekelas mungkin kayak buatan Binurong ya mungkin nyembelih sepisan kudu ngasah meneh Pak, gitu kan. Bahkan mungkin kadang yo cek angat engek gitu kan. Tapi kalau yang mungkin buatan Jerman gitu kan, Chris Dior atau merek-merek tertentu yang impor, koyo ditul ketok wis sret gitu kan, wis gulune tugel ngerti-ngerti gitu. Gambarannya itu sampai seperti itu, saking tajamnya. Dan biasanya itu 10 ekor sapi dan mungkin bahkan beberapa kambing itu sama sekali tidak perlu ngasah lagi itu kan gitu. Ini sekarang banyak. Nah, ini silahkan ya. Nah, kemudian dianjurkan menyembunyikan pisau, Pak. Jadi ini adab Islam. Maksudnya jangan ditunjukkan kepada hewan korban ketika hendak disembelih wis diomong-omong sih iki lho tak sebelah gitu loh. Kata Nabi kita jadi nyembelih 2 kali gitu. Menampakkan pisau saja bagi perasaan si hewan itu sudah rasanya wis koyo diris-iris gitu kan. Nah, Islam ora kepek mboten kersa sing kados niku mboten suka. Islam itu sukanya yang baik-baik termasuk kepada hewan. Sembunyikan pisau. Kemudian sunnah menyembelih sendiri. Sebenarnya sunnah, sekalipun itu lewat panitia, jenengan boleh. Aku tak sembelih dewe kok, gitu kan. Sekalipun panitia nges gitu kan, nah, itu lebih bagus. Itu kan. Soal nanti kalau ternyata kepada juru sembelih ya silakan, tapi sunnah menyembelih sendiri. Makanya Nabi itu pernah nyembelih itu pernah korban 100 ekor unta, Pak. Nabi 67 disembelih-sembelih. 33 diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Masya Allah itu sembelihan Nabi seperti itu. Sunnah, sembelih sendiri. Ini nek sapi seperti itu ya terus kabeh karepe nyembelih sendiri lho. Engko malah rebutan golok tok wong itu gitu ya, salah satunya gitu kan. Kemudian disunahkan menjauhkan hewan yang belum disembelih. Kalau bisa jangan dipertontonkan ketika temannya itu lagi tinges. Wah, iki malah kau wedhus liya kon padha baris kayak tontonan kayak kancamu kayak tak pateni gitu misalnya kayak gitu. Sehingga tutupilah dengan terpal sehingga wilayah penyembelihan cukup tersembunyi dari hewan-hewan yang belum disembelih. Coba Islam indah banget itu ya. Kemudian sapi, kambing sunnahnya dibaringkan, Pak. Kalau unta ya berdiri gitu. Makanya namanya kan beda. Kalau sapi sama kambing namanya dabhun. Ad-dabh. Tapi kalau unta namanya nahar. Nah, berdiri paling cuma diikat kakinya satu, kemudian pangkal leher, bukan yang dekat kepala tapi pangkal leher bawah, seret gitu. Nah, sudah, nanti jatuh. Tapi kalau kambing sama sapi sunnah dibaringkan. Kalau kemudian kita dianjurkan menghadap ke kiblat, berarti kepalanya ya di arah bagian selatan supaya kita yang nyembelihnya searah dengan arah kiblat. Kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan ini tempatnya susah dan seterusnya, nggak masalah. Ini kesunahan. Dan kemudian dianjurkan berdoa.
Ini doanya itu sunnah. Gitu kan. Kalau baca bismillahnya wajib. Tadi kan? Dan makanya ini kalau menyembelih ya nih, bismillahnya wajib, wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Nah ini doanya. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Bismillahi wallahu akbar dengan asma Allah. Dan Allah Maha Besar. Allahumma minka ya Allah, ini rezeki darimu. Walaka, aku persembahkan untukmu. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah sembelihanku ini. Kalau nyembelih sendiri gitu, bismillahirrahmanirrahim. Nes. Nah, doa. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Ya. Kalau tidak nyembelih sendiri, kalau tadi syukur bisa menyaksikan. Nah, kalau menyaksikan berarti begitu nanti tukang sembelih itu sudah menyembelihnya, seret, jenengan yang menyaksikan dan itu adalah ternyata hewan korban jenengan, segera berdoa. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Berarti penggalan ini dong. Allahumma ya Allah minka, ini rezeki darimu. Walaka, aku persembahkan untukmu. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah sembelihanku atau kurbanku ini. Seperti itu kaum muslimin rahimakumullah. Rukun sembelihan. Berarti kita sudah bahas 4. Hewannya pada pertemuannya kemarin, waktunya tadi, orangnya yang menyembelih, dan yang ketiga cara menyembelih. Ada yang perkara wajib, ada perkara kesunahan adab dalam menyembelih. Nah, sekarang kita bahas pembagian daging. Jadi begini, esensi ibadah korban itu sebenarnya ada pada sembelihannya. Intinya apa? Sembelihannya, ihraqidamnya itu. Jadi kalau ibadah korban itu mana sih? Ya sembelihannya. Yang pahalanya sudah dijanjikan tadi, innaha la ta'ti bi quruniha wa as'ariha wa adlafiha. Yang dijanjikan setiap rambutnya itu dihitung satu sana, ya sembelihannya. Nah nanti pahala korban itu akan semakin berkah jika dagingnya memberi kemanfaatan bagi orang banyak. Semakin banyak kemanfaatan dagingnya, berarti pahalanya juga semakin berlimpah. Makanya sebenarnya tidak ada kaidah khusus ya tentang pembagian daging itu, sebenarnya nggak ada kaidah khusus. Kalau secara umum disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 36. Fa'ida wajabat junubuha wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Apabila hewan korban itu telah roboh atau mati, fakulu minha. Makanlah sebagiannya. Berarti ini apakah ini perintah wajib? Apakah perintah wajib suruh makan? Berarti setelah disembelih karena ada perintah fakulu minha, makanlah sebagiannya. Wajib? Halo? Enggak, lho nek sing mboten kersa sapi, mboten kersa vegetarian pripun. Ini bukan perintah wajib. Artinya silahkan, makan sebagiannya silahkan. Wa atimul qani'a, beri itu makan kepada orang yang rela, bukan peminta-minta. Kita sedekah, kita hadiahkan. Kepada orang yang tidak minta-minta kan berarti statusnya apa? Hadiah. Wal mu'tar, beri juga tuh kepada orang yang minta-minta. Berarti apa? Sedekah. Maka daging korban bisa menjadi nafkah keluarga, bisa menjadi hadiah bagi kerabat, bisa menjadi sedekah bagi fakir miskin. Kemarin sudah kami sampaikan kan? Oh, jenengan korban, dagingnya sebagian diparingaken dumateng tiang sepuh, dapat pahala korban plus pahala birrul walidain. Jenengan korban, kok kemudian dagingnya sebagian dikasihkan kepada kakak, adik, paman, bibi, ponaan-ponaan, berarti jenengan dapat pahala sembelihan korban plus dapat pahala nyambung silaturahim. Oh, jenengan korban, dagingnya ternyata bahkan mungkin bisa dikasihkan kepada tetangga. Ini juga satu kesunahan. Bisa untuk menjamu tamu, ikramud duyuf ya juga anjuran Nabi. Bahkan ternyata bisa kirim ke daerah lain yang krisis sembelihan daging korban, sing ora ono korban dan seterusnya. Berarti kita sudah menjalin ukhuwah Islamiyah. Ternyata bahkan bisa dikirim ke Kali Tengah yang rawan pemurtadan, yang ternyata rawan kalau tidak kita peduli dikasih daging korban, jangan-jangan ada agama lain yang kemudian nanti mereka peduli ngasih hadiah ini, ngasih hadiah itu. Berarti nanti kita sudah dapat pahala korban plus dapat pahala dakwah. Berarti daging korban itu ya seperti itu.
Sebagian bisa jadi nafkah keluarga, sebagian bisa hadiah untuk kerabat, sebagian bisa menjadi sedekah bagi fakir miskin. Dan ini bukan berarti sepertelu, enggak. Menyerahkan semuanya untuk sedekah boleh? Boleh, enggak masalah. Dinggo keluargane dhewe tok kabeh boleh? Ora wani jawab, Jadi yo karepe yo oleh gitu kan, tapi ora wani jawab gitu. Boleh? Boleh, Pak. Kayaknya di daerah-daerah Timur Tengah jarang tuh ada yang kemudian itu nyembelih kemudian dikumpulin dibagiin kepada fakir. Enggak, ya sudah sama keluarganya. Wong itu keluarganya saja sudah keluarga besar gitu dan seterusnya, enggak masalah. Gitu kan. Cuma tadi, andai kata kok kemudian untuk bisa berbuat baik kepada kerabat, fakir miskin dan seterusnya, Masya Allah lebih berkah lagi. Seperti itu. Toh ngurus iku nyumpar nyembelih wedhus dhewe pangan dhewe gitu kan. Ya monggo anggere ora isin karo tanggane kan kayak gitu. Kalau di tempat kita kan ada faktor sosial. Oh ya ini kita berbuat baik. Makanya nanti korban itu termasuk tanda ketakwaan. Kenapa? Kita sudah tidak sibuk dengan urusan diri kita tok, tapi kita sudah berusaha untuk peduli dengan sesama. Nilai ketakwaannya ada di situ. Dari situ ada pembahasan. Boleh nggak nih nyimpen daging lebih dari 3 hari? Ini ada hadis larangan. Sunan At-Tirmidzi. La yakulu ahadukum min lahmi udahiyatihi fauqa salasati ayam. Janganlah kalian itu makan daging korbannya, daging sembelihannya lebih dari 3 hari. Ada larangan kayak gini. Cuma ternyata ada hadis lain yang datang berikutnya sehingga seakan-akan menghapus konsekuensi dari hadis ini. Karena Nabi itu kemudian bersabda seperti ini di waktu-waktu berikutnya ya. Kuntu nahaitukum an luhumi adhahi fawqa salasati. Dulu aku pernah melarang kalian memakan daging lebih dari 3 hari. Kenapa? Liyatasi antu taulin ala mala taulalahu. Supaya orang yang korban bisa berbagi dengan yang tidak korban. Karena di awal-awal perintah ini banyak umat Islam yang belum mampu korban. Makanya kalau bisa yo aja disimpan koken bawa dhewe, bagi-bagi karo dulur muslim lain gitu kan. Nah, setelah zaman berikutnya semangat umat Islam untuk berkorban itu semakin tinggi sehingga kemudian daging berlimpah ruah. Nah, maka Nabi kemudian ngendika fakulu ma badalakum wa at'imu wadahiru. Sekarang silahkan kamu makan sebagiannya, kamu simpen sebagiannya, silahkan. Artinya sudah tidak dibatasin lagi. Oh ini hanya boleh 3 hari dan seterusnya. Setelah berlimpah maka silahkan. Daging itu mau dimanfaatkan seperti apa. Cuma kalau nengok esensi dari larangan dan tadi kemudian ada mansuh, ini penghapusan konsekuensinya, ya sebenarnya mungkin masih mirip-mirip lah. Nanti kalau kira-kira tonggone jenengan guru entuk sak bagian padahal anake oke kayaknya guru semasaan tok didahar bareng karo keluargane niku jen wae cek kurang. Sementara ngene jenengan kulkas arep ditutup wae ora iso Pak, kebuaan daging gitu kan seperti itu. Nek kados niku yo jane yo cek kebangetan. Wong tonggone wae cek ada yang kekurangan. Nah, berbagilah. Ini kaum muslimin. Nah kemudian jangan lupa ada larangan-larangan terkait dengan kurban. Ini kami mengingatkan aja karena berarti tinggal hitungan, berarti nanti mulai hari Sabtu ya, mungkin sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ingat dilarang bercukur dan potong kuku. Sejak kapan? Sejak hilal Dzulhijjah muncul, berarti sejak tanggal 1. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa aroda ahadukum ayudohi, dan salah seorang di antara kalian itu sudah punya niatan mau korban ya, misalnya hari ini kita sudah aku melu wis daftar gitu kan. Lah kok mlebet tanggal 1 Dzulhijjah, maka perintah Nabi fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, tahan, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Sampai kapan? Sampai korban kita disembelih ya. Rambut mana? Rambut matamun yang ada di badan kita. Rambut manapun. Ya, kumis kayak, jenggot kayak, atau yang lainnya kayak, tahan. Kuku juga seperti itu. Baik kuku tangan maupun kuku kaki, tahan. Baik itu motongnya mau pakai gunting, mau pakai ketokan, mau pakai kuku yang lain itu disuik-suik kayak gini, tahan. Nah, larangan ini apakah larangan haram? Jumhur ulama berpendapat ini larangan makruh. Haram enggak? Enggak.
Jadi kalau kemudian kita melanggarnya tidak dosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Ada kaitannya nggak dengan keabsahan sembelihan korban kita? Tidak. Jadi jangan dikira kemudian, oke, mulai motong rambut, motong kuku berarti korbannya merasa. Nggak ada kaitannya. Cuma ini para ulama kemudian mencoba mencari hikmah, jadi larangan itu hikmahnya apa gitu kan, supaya kita mirip-mirip lah dengan orang yang ihram haji gitu kan, yang mana mereka itu kemudian berihram baru nanti kemudian tanggal 10 setelah lempar jumroh, setelah nyembelih korban itu kemudian tahallul. Nah, kita kemudian mirip-mirip dengan itulah tahallul awal seperti itu. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ini yang pertama kaum muslimin. Yang kedua, ada larangan mengupah jagal dengan bagian sembelihan. Ya, ingat kalimatnya, larangan mengupah jagal dengan bagian sembelihan. Ini dalilnya, Sahih Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala butnih. Bahwasanya Ali itu pernah diperintah sama Nabi untuk mengurusi sembelihan korbannya. Yang tadi Nabi itu nyembelih 67, sisanya yang 33 diserahkan kepada Ali. Hei Ali, urusi nih unta saya. Amarahu ayyaksima butnahu kullah. Beliau juga perintahkan, tolong ini semua hewan korban ini bagikan semuanya kepada orang miskin. Luhumuha wa juluduha wa jilalaha. Entah ini dagingnya, kulitnya, lemak-lemaknya atau jeroannya, semuanya kasihkan kepada orang miskin. Perintah Nabi gitu. Ini bukan perintah harus wajib kayak gitu ya Pak, ya korban ini berlaku untuk Nabi. Nabi itu menghendaki semuanya dibagikan, ya dibagikan. Kita sebagian dimakan, sebagian disimpan, sebagian disedekahkan, silahkan. Gitu. Tapi Nabi pada momen ini memerintahkan agar semuanya dibagikan kepada orang miskin, sampai Nabi pun bersabda menekankan wala yu'tiya fi jizaratiha min hasai. Janganlah tukang jagalnya diberi upah dari bagian korban itu sedikit pun. Nah, kita garis bawahi supaya kemudian tidak salah di dalam memahami hadis ini. Ingat, yang dilarang mengupah jagal dengan bagian sembelihan. Apakah berarti larangan tukang sembelih diupah? Bukan, silahkan diupah. Kalau memang tidak menemukan orang yang mau menolong kita nyembelih kecuali dengan upah, ya silahkan upah. Tapi upahnya bukan dari mengko anggar dikasih nyembelih kayak ndase ngorika. Tak upai ndas, tak upai tengklik, tak upai buntut, tak upai kulit misalnya, nggak boleh. Tapi kalau mau diupah, ya diupah dari harta lain yang kita miliki. Anu ya, tolong sembelih. Nah, selesai, iki ngarah tuku sabun lah gitu kan. Ya mungkin 1 juta kayak 2 juta kayak gitu kan. Semakin murah hati kan berarti yo jenengan semakin apian gitu kan. Silahkan, tapi jangan upahnya apa tadi? Kulit atau kepala, jangan. Tidak boleh, karena itu sudah diserahkan kepada Allah, ya milik Allah. Sudah tidak boleh untuk melakukan transaksi lagi, transaksi muamalah. Nah, apakah kemudian juga tukang jagal kemudian tidak boleh ikut nyicipi dagingnya gitu kan? Wong iki ora oleh kebagian daging kok. Bukan, Pak. Sing ora oleh niku daging nggih upah, kulit nggih upah. Nek hadiah boleh. Wis rampungan diubahi, kemudian iki anu yo jenengan karo keluargane iki icip-icip daging kurban dan seterusnya, hadiah dari kami, sedekah dari kami, boleh. Yang dilarang itu adalah upah. Saya dipahami ya? Oke. Yang ketiga, dilarang menjual kulit. Nah, kulit kalau nggak boleh, apalagi yang lebih bernilai lagi, daging dan seterusnya nggak boleh. Ini pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karena ada riwayat bahwa Nabi niku ngendika, "Man ba'a jildi udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan korbannya, tidak ada nilai korban baginya. Ini pendapat jumhur. Ya. Cuma Imam Abu Hanifah agak berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah rapopo, dimanfaatkan kulitnya silahkan. Gitu kan, dimanfaatkan. Dan nanti kalau mungkin dua pendapat ini disinkronkan, ya sedekahkan saja. Kulit nggak usah kemudian dibagi-bagi gitu kan, nggak boleh dijual, monggo kemudian dipotong 20 cm kasihkan ke ibu-ibu dicampur dengan daging. Biasanya ibu-ibu itu paling males kalau disuruh ngurusin kulit. Wah, buang bayi ngal-ngalin dodok brongos apa dah. Kalau kemudian potongan kecil-kecil itu semuanya dibuang, ya Allah, mubah banget, mubazir. Makanya mendingan sedekahkan.
Nah, sedekah kan nanti ulama ada yang membolehkan nih, ya barang panitianya harus ngedul gitu, kemudian nanti disedekahkan sudah dalam bentuk uang, silahkan. Tapi disedekahkan, bukan dimanfaatkan oleh sahibul korban. Mau dikasih ke masjid, kas masjid boleh, mau dikasihkan ke pondok boleh, mau ke mungkin panti asuhan boleh, mau dikasihkan kepada orang perorangan juga boleh. Kulitnya, yuk ini gurita ya, gitu kan. Monggo arep dimasak yuk keno, arep mbok dol yo kenging, seperti itu boleh. Nah, terakhir waspadalah dengan perkara-perkara yang bisa merusak pahala korban. Di antaranya apa? Korban sekedar untuk pencitraan. Korban Pak, suapine gede-gede, jebolan arep nyalon gubernur gitu kan. Nah, ini namanya yo duwe udang di balik batu, apa nyalon bupati gitu kan. Wong ini jelang bulan-bulan Oktober atau November gitu kan orang itu suka banyak pencitraan yang jualan wes gambar iki wis sak pirang-pirang gitu kan seperti itu. Nah, kalau ibadah dikaitkan dengan itu hati-hati, ria. Allah boten kersa nampi ibadah sing kados niku. Dua, ngungkit-ungkit, Pak. Tonggone jenengan pun diparingi daging dan seterusnya. Keesokan harinya Kang tulunglah direwangi kakes-kakes kae sing wingi tes nggo korban. Dijaluki tulung ora gelem gitu, Pak. Lah jenengan kok ora kelingan apa? Wingi wis tok wae daging 3 kilo gitu. Hati-hati, Pak. La tubtilu sodakotikum bil mani wal ada. Janganlah kalian batalkan sodakohmu dengan mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakiti orang yang diberi. Ini yang diberikan jadi sakit hati, nggak enak, jadi sedih. Pun lagian mengungkit-ungkit membatalkan pahala kita. Nah, terakhir tadi menjual kulit atau bagian tertentu dari sembulan itu bisa merusak pahala korban kita. Mungkin ini kaum muslimin, assalamualaikum ya, hukum-hukum seputar udhiyah. Nanti mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kontemporer mungkin bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yeah. Monggo, Bu, ada yang butuh didiskusikan? Kami buka sesi tanya jawab dulu. Yeah, monggo. Waalaikumsalam. Rombongan korban lembu itu kan kulitnya ada yang pesen, artinya penjual kulit. Nah, itu dijual tapi ditukar dengan daging. Nah, ketika dagingnya itu diperkirakan dengan nilai kulit tadi, terus ikut dibagikan. Tapi untuk yang sekarang ini kami menawarkan sama tenaga yang kerja di situ, artinya disedekahkan gitu ya. Itu siapa yang akan merawat yang menerima kulit, memasak kulit ini? Karena di situ ada 10 orang, ya kulit ini langsung dibagi 10 kasihkan orang yang di situ. Nah, ini untuk apa itu yang seperti yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau hukum asalnya tidak boleh jual, intinya gitu. Menjual itu maksudnya memanfaatkan. Memanfaatkan itu artinya berarti dijual, nanti kemudian hasil penjualannya, wah lumayan nih, kena ngurang-ngurang wingi 3 juta lagi untuk sekian gitu menjadi pekurang. Ya nggak boleh yang seperti itu. Nah, kalau nanti kok kemudian dijual ternyata kemudian juga hasil jualannya kok disodakohkan, masih ditolerir. Nah, kalau kemudian tadi, ya kalau langsung dibagi ya lebih bagus lagi. Kalau memang ada yang berkenan langsung dibagi saja. Oh ternyata sinten sih pada masa kulit gitu kan, nah, terus dibagi mungkin 10 orang atau 5 orang dikasihkan, itu juga bagus. Karena bukan masuk kategori menjual. Itu namanya disodakohkan juga. Kalau yang ditukar daging, tapi dagingnya tetap digabungkan. Secara umum nggak masalah. Secara umum nggak masalah. Gitu. Ya kayak di Gemuruh sana kulit itu ya ada yang kemudian wis tak masake. Bahkan beliaunya itu nanti kemudian sing ngersake keluntunge monggo gitu kan. Jadi beliau berkenan mengrumat dan kemudian keluntunge dikersake sinten sing badhe nyuwun mangke diparingi juga seperti itu. Tapi sudah ada yang merawat sehingga kemudian tidak tersia-siakan. Nah, itu berarti dua perkara, ojo didol ning yo ojo disia-siake. Dan disia-siake yo mana-mana gitu kan. Gitu, Pak, secara umum nggak masalah. Ketika menyembelih itu kan sudah hukumnya itu kan darah tapi begitu dipegang itu kan pesonya pindah. Itu ada yang belum ke
terus dilanjutkan lagi. Jadi bisa dikatakan kan lebih dari 1 kali. Nah itu gimana? Nggak masalah, nggak masalah banget. Yang nanti termasuk tidak ihsan itu kan muantek otot gitu loh Pak, gitu. Kalau baru seret kemudian wah ini urung sudah tarik lagi. Bahkan nanti cek nempel masih 1 kali lagi nggak masalah, gitu kan? Gitu. Jadi itu masih masuk kategori ihsan. Syukur lah sak telantok niku waduh ya luar biasa. Ning nek mboten niku bahkan yang penting pastikan urat-uratnya dijak putus pora gitu warna urung ya sudah tandesi meneh gitu kan seperti itu gitu Pak. Karena nanti paling kalau yang bikin susah itu kan kalau glebirnya itu dibiarkan orang kenceng yuk biasanya nek pesone mboten landhep tenan nggih anu mesti atat-atat Pak gitu kan. Makanya nanti petugas narik men konceng gitu kan tidak tajam banget, kalau itunya kenceng insya Allah langsung bisa terdas gitu Pak. Nah hari ini kan ada Juleha itu, kemarin juga di Batur kayaknya dikumpulkan, kalau di Batur itu ada 40 penyembelih Pak, ada 40 lokasi, jumlahnya mereka kan banyak ya, 40 penyembelih. Tapi ternyata tidak semuanya juga sudah sesuai syariat, ada yang ditusuk. Karena itu tadi supaya glebernya nggak pakai pisau lancip langsung tanjus kan yang diarahkan cuma itu. Yang seperti ini juga kurang ahsan gitu kan, sehingga kemudian kayaknya tersakiti dengan cara seperti itu. Gitu mungkin Pak. Ada yang lain mungkin? Cukup? Ya siap-siap bumbuan mawon ibu-ibu ini pikantuk daging gitu kan, jadi bumbu-bumbunya pun siap-siap nih gitu kan 14 hari gitu kan. Begitu kaum muslimin mungkin sementara ini kaji kita di kesempatan malam hari ini Ji. Nanti mungkin masih kita lanjutkan Ji. Kalau itu sapinya betina. Kemarin sudah kita bahas Pak pada pertemuan yang lalu. Jadi apa yang sah untuk sembelihan akikah sah juga untuk sembelihan kurban. Sementara akikah ada satu riwayat tuh dalam riwayat An-Nasai. Nabi niku ngendika ya. Lihulami satani lil jariyati satun. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 kambing, anak perempuan disembelihkan 1 kambing. La yadurukum dukronan amkuna inasa. Dan tidak jadi masalah kambing itu jantan atau betina, tidak masalah, jadi sah. Nah soal kalau nyari afdol ya jantan afdolnya gitu kan. Nah kalau hari ini selisihnya bisa jauh Pak. Kita juga ini dapat info ini majiran 18 juta gedene pol-polan Pak. Betina majiran dan seterusnya. Ya jantan ya. Jantan 23 setara dengan betina 18. Itu seperti itu. Nah monggo kalau mengersake sing kados niku juga sah gitu. Gitu aja. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, mungkin ini dulu dari kami. Sekali lagi kita berdoa, semoga masih diberi kesempatan ketemu Dzulhijjah, semoga kita diberi sehat lahir dan batin, semoga kita bisa beramal besar di dalamnya, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.